Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haratul Lu'lu, NIM 1220030. Fikih puasa. Qadha puasa, kafarat, fidyah, dan hikmah puasa. Pengertian qadha puasa. Qadha puasa. Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau bersafar atau menjadi musafir, maka ia wajib mengqadha sesuai jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa idzatan minal ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa aturan qadha puasa. Jika ada yang luput dari berpuasa selama sebulan penuh, ia harus mengqadha sebulan. Boleh puasa pada musim panas, diqadha pada musim dingin, atau sebaliknya. Qadha puasa Ramadan boleh ditunda. Jumhur para ulama mengatakan bahwa menunaikan qadha puasa ini dibatasi tidak sampai Ramadan berikutnya, kecuali jika ada uzur. Aisyah menyatakan bahwa terakhir ia mengqadha puasa adalah di bulan Sya'ban. Apabila ada yang melakukan qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka ia berdosa. Lalu kafarat. Kafarat artinya adalah denda yang wajib ditunaikan disebabkan oleh suatu perbuatan dosa yang bertujuan menutup dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Diketahui bahwa orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan senggama atau hubungan seksual wajib menjalankan kafarat ulma atau kafarat besar. Menurut urutan menunaikan kafarat, pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Tak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Kedua, jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ketiga, jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin masing-masing sebanyak 1 mud atau kurang lebih sepertiga liter. Kafarat ini bersifat pilihan, artinya boleh menunaikan kafarat sesuai dengan kemampuan dan keinginan, namun lebih baik didahulukan yang sulit. Fidyah. Fidyah diambil dari kata fa'adah, artinya mengganti atau menebus. Bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu, diperbolehkan tidak berpuasa serta tidak harus menggantinya di lain waktu, namun sebagai gantinya diwajibkan untuk membayar fidyah. Ada ketentuan tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau mereka tidak berpuasa, maka fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Adapun kriteria orang yang bisa membayar fidyah diantaranya orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh, lalu ibu hamil atau menyusui jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya, namun atas rekomendasi dokter. Lalu hikmah puasa. Pertama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mendorong pada perbuatan baik, meningkatkan rasa empati, mencegah maksiat, sebagai refleksi diri, melatih diri untuk hidup sederhana, dan merekatkan tali silaturahim. Kesimpulan, berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita banyak kemudahan, keringanan untuk mengerjakan ibadah puasa ini.
Jadi jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, kita sendiri akan merasakan betapa indahnya berpuasa dan betapa banyak faedah dan manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.